Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pagi ini kita akan bahas apa tadi, al-qawaid usuliyah wal qawaid fiqhiyah. Ya, Pak. Ya kalau udah hukum wad'i sudah waktu itu ya. Oke. Bagian siapa sekarang? Saya, Pak. Bagian saya. Pak Ilan. Iya, Pak. Oke. Yo, Ya, Pak. mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa ba'du. Insyaallah pada hari ini saya akan sedikit mungkin sharing atas beberapa yang saya temukan dari beberapa artikel dan juga kitab-kitab turos terkait dengan tema qawaid usuliyah dan qawaid fiqhiyah. Langsung saja bahwa qawaid usuliyah adalah kaidah-kaidah yang digunakan untuk penetapan hukum syariat yang bersifat cabang dari dalil-dalil yang jelas dan rinci. Adapun qawaid fikih adalah dasar hukum fikih yang bersifat kulli atau umum yang dapat diterapkan pada cakupan juz'i pada perbuatan seorang mukallaf. Definisi qawaid usuliyah, qawaid merupakan bentuk jama dari kaidah. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kaidah yang memiliki makna aturan atau pokok. Adapun definisi usuliyah berasal dari kata asal yang berarti dasar, pokok atau landasan. Lalu diberi huruf ya nisbah sehingga berfungsi untuk menjeniskan. Dengan demikian, definisi qawaid usuliyah adalah suatu hukum kulli yang dapat dijadikan standar hukum bagi yang juz'i yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah sehingga dapat dikatakan sebagai kaidah istinbatiyah atau kaidah lugawiyah. Selanjutnya, definisi qawaid fiqhiyah. Fiqhiyah secara etimologi berasal dari kata fiqh yang berarti ilmu. Sesuai dengan firman Allah, liyatafaqahu fiddin, untuk memperdalam pengetahuan agama, untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Atau hadis Nabi, mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Nah, dengan demikian, definisi qawaid fiqhiyah adalah bentuk teks undang-undang yang ringkas yang memuat hukum-hukum tasyri' secara umum terhadap peristiwa-peristiwa yang menjadi objeknya. Nah, kemudian apa perbedaan antara qawaid usuliyah dan qawaid fiqhiyah? Qawaid usuliyah pada hakikatnya adalah kaidah istidlaliyah yang menjadi perantara para mujtahid dalam menetapkan atau mencimpulkan sebuah hukum syar'iyyah amaliyah. Nah, kaidah ini menjadi alat yang membantu para mujtahid dalam menentukan suatu hukum. Sedangkan qawaid fiqhiyah adalah susunan lafaz yang mengandung makna hukum syar'iyyah aglabiyah yang mencakup di bawahnya banyak cabang-cabang. Sehingga kita bisa memahami bahwa kaidah fiqhiyah adalah hukum syar'i. Nah, selanjutnya kaidah usuliyah dalam teksnya tidak mengandung rahasia-rahasia syar'i, tidak pula mengandung hikmah syar'i. Nah, sedangkan kaidah fiqhiyah dari teksnya tergandung kedua hal itu,
rahasia-rahasia syar'i dan hikmah-hikmah syar'i. Maka tepat bila dikatakan bahwa kaidah fikih menjadi interpretasi dari dalil dengan konotasi umum. Nah, selanjutnya kaidah usuliyah merupakan kaidah yang menyeluruh dan mencakup seluruh cabang di bawahnya. Sehingga istisnaiyah, pengecualian, hanya ada sedikit sekali atau bahkan tidak ada sama sekali. Berbeda dengan kaidah fikih yang banyak terdapat istisnaiyah, pengecualian. Karena itu kaidahnya jadi umum. Perbedaan antara kaidah usuliyah dan kaidah fikih pun bisa dilihat dari objek. Jika kaidah usuliyah, objeknya dalil-dalil sam'iyah. Sedangkan kaidah fikih objeknya adalah perbuatan mukallaf, baik itu pekerjaan atau perkataan seperti sholat, zakat, dan lain sebagainya. Selanjutnya qawaid usuliyah lebih kuat. Selanjutnya qawaid usuliyah lebih kuat dari qawaid fikih. Seluruh ulama sepakat bahwa qawaid usuliyah adalah hujjah dan mayoritas dibangun dari dalil yang qat'i. Adapun qawaid fikih, nah ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa qawaid fikih bukan hujjah secara mutlak. Sebagian lagi ada yang mengatakan hujjah bagi mujtahid alim dan bukan hujjah bagi selain mujtahid alim. Sebagian lagi mengatakan bahwa kaidah-kaidah tersebut hujjah secara mutlak. Kaidah perbedaan qawaid usuliyah dan qawaid fikih dapat dilihat dari ada beberapa contoh. Kaidah usuliyah al-ibrah, misalkan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Artinya yang menjadi pegangan adalah ungkapan keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Dalam kaidah ini dijelaskan bahwa setiap dalil yang turun spesifik untuk menghukumi kasus seseorang di zaman Nabi, maka hukumnya juga berlaku pada seluruh umat Islam pada umumnya dan tidak dikhususkan kepada individu tertentu. Sebagai contoh ayat tentang larangan tabarruj zaman jahiliyah pada surat Al-Ahzab ayat 33, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Nah, ayat ini dikhususkan kepada istri-istri Nabi. Jumhur ulama sepakat bahwa hukum tersebut kemudian eksis kepada seluruh muslimat secara keseluruhan. Maka asbab nuzul dalam hal ini tidak mempunyai peran pada eksistensi hukumnya. Kemudian ada kaidah usuliyah al-qat'iyah, dalil yang bersifat mutlak tidak boleh ditentang oleh yang bersifat prediktif. Nah, itu. Berbeda dengan misalkan ada kaidah fikih. Contohnya ad-darurah tubihul mahdurat. Kondisi darurat bisa memperbolehkan sesuatu yang terlarang. Nah, dari contoh tadi al-ibrah bi umumil lafzi sebagai contoh qaid usuliyah, salah satu qaid usuliyah, dan ad-darurah tubihul mahdurat sebagai salah satu contoh dari kaidah fikih. Secara redaksional bisa melihat bahwa kaidah usuliyah konsentrasinya adalah pada rambu-rambu penggunaan dalil. Sementara kaidah fikih lebih kepada amaliyah seorang mukallaf. Selanjutnya perkembangan qawaid fikih. Pertama kita bagi ada periode Rasul. Nah, pada periode Rasul ini benih-benih kaidah fikih pada masa Rasul itu telah ada, walaupun memang pada era ini, era Rasul dan para sahabat tidak pernah menamakan hal tersebut dengan kaidah. Rasul secara tidak langsung banyak mengucapkan hal-hal yang itu menjadi esensi sebuah qawaid fikih. Misalkan al-kharaj bidzoman, gitu.
hak yang menerima hasil karena harus menanggung kerugian, atau ucapan Rasul innamal a'malu binniyat, setiap pekerjaan tergantung pada niatnya. Atau misalkan lagi la dororo wala diroro, tidak boleh berbahaya dan tidak boleh membahayakan gitu. Nah, itu apa namanya? Qawaid fikih pada masa Rasul, walaupun pada masa itu tidak dinamakan sebagai sebuah kaidah gitu, sebab keluar dari Rasul. Selanjutnya periode sahabat. Para sahabat pun kemudian dikenal mempunyai kontribusi nyata dalam membentuk qawaid al-fiqhiyah. Sekalipun mereka tidak menamakan sebagai kaidah fikih. Namun para ulama dengan kesepakatannya mengkategorikan sejumlah riwayat para sahabat untuk menjadi landasan sumber kaidah. Nah, di antara yang terkenal itu dalam kitab Al-Madkhal fi Tasri' al-Islam adalah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maqati'ul hukuk inda syurut. Penerimaan hak berdasarkan pada syarat-syaratnya. Dan lainnya seperti contoh perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu segala sesuatu dalam Al-Quran yang mengandung kata atau maka itu adalah berkonotasi pilihan. Dan segala ayat dalam Al-Quran yang berkalimat jika tidak menemukannya, maka itu yang utama dan paling utama untuk dikerjakan. Ada lagi perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abdul Razak. Beliau mengatakan orang yang membagi keuntungan tidak menerima kerugian. Nah, itu diantara kaidah-kaidah yang ada di zaman sahabat, walaupun para sahabat tidak menamai dengan secara langsung sebagai kaidah fikih. Kemudian periode tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Beberapa ulama dalam lingkup tabi'in dan tabi'ut tabi'in juga telah mengeluarkan sejumlah qawaid al-fiqhiyah. Nah, di antaranya adalah dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu man syarata ala nafsihi ta'yan ghairu mukrihin fa huwa alaih. Nah, dari ulama di era ini yang lain seperti Khair bin Naim juga berkata, barang siapa yang menyetujui suatu hal dari kita, maka hal tersebut wajib pula berlaku padanya. Nah, yang sangat terkenal adalah kaidah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim, di mana beliau menulis kitab Al-Kharaj. Terdapat di dalamnya serangkaian kaidah fikih, di antaranya adalah surat yang ditujukan untuk Harun ar-Rasyid yang isinya berbunyi tiada wewenang bagi seorang imam untuk mengambil sesuatu dari seseorang kecuali dengan ketentuan yang nyata dan cara yang baik. Nah, itu contoh-contoh kaidah-kaidah fikih yang terjadi pada masa atau periode tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Selanjutnya ada pada masa periode perkembangan dan kodifikasi. Nah, diyakini bahwa pada masa inilah di mana qawaid fikih mempunyai posisi tersendiri sebagai suatu disiplin ilmu yang kedua setelah usul fikih. Nah, memasuki abad keempat Hijriah dan setelahnya, di mana semangat ijtihad telah melemah, sementara taklid terus mewabah, karena saat itu mulai banyak timbul perkara-perkara baru dalam kehidupan manusia. Nah, pada era ini menjadi awal di mana bidang fikih mulai mengalami dikotomi dalam kemasan madhab. Pembukuan terhadap fikih madhab tertentu dirasa cukup menjadi penenang bagi setiap orang saat itu untuk merujuk kepada bacaan tertentu pada masalah tertentu pula. Seolah-olah era ijtihad sudah mati secara total pada masa itu. Namun, berkembangnya persoalan baru
baru ternyata tak mampu terjawab oleh kitab-kitab madhab. Maka ulama-ulama pun bangkit untuk membuat kumpulan kaidah-kaidah yang diharapkan dapat menjaga hukum dan fatwa ulama dari teori yang salah. Nah, di antara yang memulai kodifikasi terhadap qawaid al-fiqhiyah adalah yang pertama Imam Abu Hasan Al-Qarhi dengan kitab Usul Al-Qarhi. Kemudian ada Abu Zaid Al-Dabusi menyusun kitab Ta'sisun Nadhar. Kemudian ada Abu Thahir Ad-Dibas menyusun 17 kaidah yang disempurnakan oleh Al-Qarhi menjadi 37. Kemudian ada Imam Abi Al-Lais As-Samarqandi dengan kitab yang terkenal hingga saat ini yaitu Ta'sisun Nadir. Kemudian memasuki abad ke-7 dan ke-8 Hijriah terlihat bahwa qawaid al-fiqhiyah mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan banyak yang menjulukinya masa keemasan kodifikasi untuk bidang ini. Semakin deras bermunculan dari setiap madhab yang menyusun dan mengklasifikasikan qawaid fikih menjadi bab tertentu dalam satu kitab. Jika yang memulai kodifikasi di abad keempat adalah kebanyakan dari ulama Hanafi, maka di abad ini yang lebih pesat menyebarkan karya ilmu qawaid adalah dari golongan Syafi'iyah. Namun bukan berarti dari madhab yang lain tidak sama sekali berkontribusi. Nah, di antara karangan yang sangat terkenal hingga sekarang adalah pertama Zainul Abidin Ibn Ibrahim atau dikenal dengan Ibnu Waqil Asy-Syafi'i menyusun kitab Al-Asbah wan Nadhair. Kemudian ada Tajuddin As-Subki yang mengarang kitab yang serupa namanya dengan karya Ibnu Waqil yaitu Al-Asbah wan Nadhair. Kemudian ada Ibnu Rajab Al-Hanbali menulis Al-Qawaid fil Fiqhi. Dan ada Izzuddin bin Abdissalam menyusun Qawaidul Ahkam fi Masolihil Anam. Nah, yang lebih mengesankan lagi, ulama di era abad ke-9 dan 10 mencoba mengklasifikasikan qawaid dengan mengumpulkan semua karya dari seluruh madhab. Seperti Imam As-Suyuti yang mengumpulkan qawaid penting dari Al-Alai, As-Subki, dan Az-Zarkasi. Bahkan dengan nama kitab yang sama, yakni Al-Asbah wan Nadhair. Nah, di era inilah sangat dikenal sekali sebagai masa kodifikasi dan penyusunan maqasid al-fiqhiyah. Selanjutnya, periode penyempurnaan. Telah terkumpul dan terkodifikasi dalam kitab tersendiri untuk bidang qawaid al-fiqhiyah, namun bukan berarti qawaid al-fiqhiyah telah dinyatakan sempurna. Kemudian langkah-langkah penyempurnaan dilakukan ketika disusun Majalat Al-Ahkam Al-Adiliyah oleh komite atau Lajnah Fuqaha pada masa Sultan Al-Ghazi Abdul Aziz Han Al-Utsmani, sekitar pada tahun 1861 sampai 1876 Masehi, pada akhir abad ke-13 Hijriah. Nah, Majalat Al-Ahkam Al-Adiliyah ini menjadi rujukan lembaga-lembaga peradilan pada masa itu. Nah, kitab Majalat Al-Ahkam Al-Adiliyah yang ditulis dan dibukukan setelah diadakan pengumpulan dan penyeleksian terhadap kitab-kitab fikih adalah suatu prestasi yang sangat gemilang dan merupakan indikasi pada kebangkitan fikih pada waktu itu. Para tim penyusun kitab itu sebelumnya telah mengadakan penyeleksian terhadap kitab-kitab fikih, lalu mengkonstruksikan dalam bahasa undang-undang yang lebih bagus dari sebelumnya. Nah, dari era inilah kemudian qawaid al-fiqhiyah tersebar luas untuk menjadi landasan utama proses pengambilan hukum. Nah, selanjutnya tentang qawaid usuliyah dan qawaid fiqhiyah. Abdul Wahab Khalaf dan Wahbah Zuhaili membagi al-qawaid al-usuliyah menjadi dua bagian. Pertama, al-qawaid al-usuliyah al-lugawiyah, yaitu melihat sumber hukum Islam dari sudut pandang kebahasaan.
seperti turuq dilalah anas dan uslub al-lughah al-arabiyah. Kedua, al-qawaid al-usuliyah tasrihiyah, yaitu melihat dari tujuan-tujuan pensyariatan. Dan kemudian yang ini bermanfaat, yang kedua ini bermanfaat sebagai sandaran dan pondasi dalam penggunaan penetapan hukum Islam dari sumbernya. Sehingga mengharuskan memelihara prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh ulama usul fiqh dalam proses penetapan hukum untuk tidak keluar dari tujuan yang dimaksud, yaitu mengantarkan manusia pada kemaslahatan serta keadilan. Nah, kemudian Abdul Wahab Khalaf membagi prinsip-prinsip dalam penetapan hukum menjadi 5 kaidah dan prinsip, yaitu rinciannya tujuan umum pensyariatan hukum, al-maksud al-am, al-maksud al-am minat tasri, hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah itu selaras dengan fitrah manusia, memperhatikan kehidupan manusia, memberikan tuntunan hidup yang berkeadilan dan moralitas kemanusiaan yang luhur, terbebas dari cengkraman hawa nafsu. Nah, berdasarkan kaidah pertama ini, yaitu al-maksud al-am minat tasri, tujuan pensyariatan termanifestasikan pada beberapa kaidah yang berkaitan dengan menolak madarat dan menghapus kesempitan yang bermuara pada kaidah la dororo wa la diroro. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dan kedua, pada kaidah al-masaqoh tajlibut taisir. Kesulitan akan menimbulkan kemudahan. Kemudian Al-Khalaf menyebutkan cabang-cabang kaidah dari kedua kaidah utama ini. Yang pertama, ad-doror yanfa'u qadral imkan. Kaidah, di sini ada nggak ya? Kaidah ini berfungsi untuk mencegah adanya dampak bahaya dari suatu perbuatan. Contoh, ketentuan menjaga sebuah negara atau aturan pidana bagi pelaku kriminal. Sebentar. Nah, ini. Yang kedua, ada kaidah ad-doror yuzal, memiliki tujuan untuk menghilangkan semua kerusakan dan bahaya dalam semua hal. Contoh, adanya khiyar dalam jual beli. Kemudian ada kaidah ketiga yang memiliki substansi penghindaran bahaya, tidak boleh dihindari oleh bahaya yang lain. Contoh, menghalalkan mencuri dengan dalih terpaksa, nah itu tidak boleh. Kemudian ada kaidah keempat, kaidah ini memperbolehkan melenyapkan bahaya yang lebih besar dengan bahaya yang lebih kecil. Seperti contoh, mengambil janin pada ibu yang telah meninggal untuk menyelamatkan janinnya. Yang kelima, dari cabang dua kaidah yang tadi, itu kaidah ini memperbolehkan mengambil kerusakan yang bersifat khusus daripada kerusakan yang lebih umum. Contoh, aturan potong tangan bagi pencuri dalam upaya menjaga harta. Nah, itu termasuk pada tujuan umum pensyariatan hukum. Kemudian prinsip kedua yang dibuat oleh Abdul Wahab Khalaf, yaitu tentang hak Allah dan hak mukallaf. Yang dimaksud dengan hak Allah yaitu hak masyarakat yang aturannya disyariatkan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan individu. Hak mukallaf ialah hak individu yang aturannya disyariatkan untuk kepentingan secara khusus. Perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan aturan syara, ada yang murni hak Allah, ada yang murni hak mukallaf, dan ada yang berupa perpaduan dua hak. Yang ketiga, tentang sesuatu yang diperbolehkan untuk beristihad di dalamnya. Fima yasug al-istihad fihi. Istihad menurut istilah ulama usul ialah mencurahkan segala kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syara secara terperinci. Hukumnya
Ijtihad bisa fardu ain dan bisa juga fardu kifayah, tergantung ada atau tidaknya orang yang beristihad. Tetapi persoalan yang diistihadi hanya persoalan yang tidak termasuk ibadah mahdhah atau yang tidak terdapat nas jelas dengan dilalah pasti yang dapat diistihadi. Selanjutnya tentang nasakh mansuh, peniadaan, penghapusan atau pemindahan hukum. Yang kelima tentang perselisihan dan pemilihan. Ketika terdapat nas yang secara dohir bertentangan, maka langkah yang harus ditempuh secara berturut-turut adalah meneliti dan beristihad dengan mengumpulkan data dan berusaha mengompromikan. Jika tidak mungkin, maka menggunakan cara tarjih. Jika tidak mungkin, maka menggunakan ilmu kesejarahan. Dan masih tidak mungkin ditangguhkan pengamalannya. Nah, itu kaidah-kaidah kaidah dan prinsip untuk qawaid usuliyah yang disampaikan oleh Abdul Wahab Khalaf. Selanjutnya tentang qawaid fikih. Kaidah dasar atau yang dikenal dengan al-qawaid al-kubra ini merupakan penyederhanaan atau penjelasan yang detail dari kaidah inti. Nah, adapun kaidah asasi ini adalah kaidah fikih yang tingkat kesohihannya diakui oleh seluruh aliran hukum Islam. Nah, di antara kaidah-kaidah tersebut adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara tergantung kepada niatnya. Yang kedua ada al-yakin la yuzalu bisak. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Kemudian yang ketiga al-masaqah tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Adiror yuzal. Kesulitan harus dihilangkan. Kemudian ada al-adah muhakkamah. Adat dapat dijadikan pertimbangan. Sebagai kesimpulan, mungkin kaidah-kaidah fikih itu memiliki kedudukan penting dalam penetapan hukum Islam karena bertujuan untuk memelihara ruh Islam dalam menegakkan hukum dan mewujudkan ide-ide yang tinggi berkenaan dengan hak, keadilan, persamaan, dan maslahat. Nah, relevansi dan keterkaitan antara Al-Quran dan hadis sebagai hukum Islam tentu akan menjadi penjaga sehingga terus eksis dan terjaga kontetikannya. Nah, penetapan dan penentuan hukum Islam tentu bisa lebih mengedepankan pada substansi, nilai-nilai fundamental, dan bisa juga diterapkan pada penetapan hukum Islam yang kontemporer pada masa kekinian untuk lebih mengedepankan perlindungan dari kerusakan daripada pengambilan kemaslahatan. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Iya. Alhamdulillah, ini sepertinya sudah sangat mewakili tampaknya. Namun tentu ada beberapa hal yang perlu untuk didiskusikan lebih lanjut. Di awal ini agak berbeda dengan beberapa pembahasan belakangan. Artinya pembahasan belakangan itu katakan membaca atau terutama di kaidah usuliyah yang lughawiyah itu kemudian disandingkan dengan qawaid fiqhiyah yang belakangan disimpulkan qawaid fiqhiyah yang terakhir ini yang sebutlah mendekati pasti. Kaidah-kaidahnya mendekati pasti. Meskipun tentu ada beberapa ayat pertama yang kuliahnya, adapun yang furu'iyahnya ini ada tadi kan hanya kuliahnya ya. Yang furu'iyahnya tidak atau belum ya. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Tapi kalau di awal sepertinya fiqhiyah justru di awal Pak Ilan sampaikan bahwa
seakan-akan kaidah fikhiyah itu tidak tidak sekuat kaidah usuliyah. Itu coba nanti kita diskusikan ini apakah objek objek dan objek dan metodenya barangkali yang agak beda atau kesan ketika sudah ketika sudah dalam bentuk ya, artinya yang awal itu masih sebutlah dalam konsep, karena memang belum dibukukan secara, ya, kita belum melihat qawaid usuliyah dan qawaid fiqhiyah dalam bentuk yang matang begitu, sehingga di awal itu seakan-akan qawaid fiqhiyah justru lebih lemah posisinya dibandingkan qawaid usuliyah. Nah, ini banyak yang menganggap bahwa qawaid usuliyah itu sebagai qawaid istimbatiyah atau qawaid istidlaliyah, qawaid lughawiyah juga. Sedangkan qawaid fiqhiyah ini sebagai qawaid tatbiqiyah. Qawaid tatbiqiyah. Sehingga apabila suatu dalil dipahami secara kaidah-kaidah usuliyah, itu menghasilkan satu pemahaman yang tekstual, katakan begitu. Kemudian ternyata ketika akan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata tidak pas, nggak aplikatif kesimpulannya, sehingga terpaksa harus tidak bisa dilakukan sebagaimana hasil tekstualnya, melainkan qawaid fiqhiyah nanti yang kemudian dijadikan sebutlah sebagai penentu. Sebagai contoh, Rasulullah melarang la tusafiril mar'atu illa wa ma'ahadu mahramin. Tidak boleh seorang wanita bepergian masirata yaumin, ya, perjalanan satu hari kecuali bersama mahram. Ini berdasarkan kaidah usuliyah, ya hasilnya begitu. Dilihat dari amkhosnya dan lain sebagainya, kan illa wa ma'aha itu berarti yang awal kemudian ditahsis. Tapi tetap ketika ditahsis pun itu justru memperberat, atau tahsisnya masih memperberat. Sehingga pada kenyataannya hari ini itu secara umum secara umum bahwa selama wanita menempuh perjalanan sendirian itu dalam kurun waktu tertentu tidak menimbulkan madarat, maka akhirnya diperbolehkan, ya, termasuk di panitia haji di Saudi Arabia dan juga umroh, itu akhirnya tidak terlalu ketat menyeleksi calon haji atau jamaah umroh wanita meskipun tidak pakai mahram. Tapi tentu dengan syarat ada yang menjamin keselamatannya sejak berangkatnya sampai pulangnya. Kalau di Indonesia antara lain diwakili oleh KBIH yang kredibel. Maka jamaah haji, jamaah umroh dari Indonesia yang wanita sekalipun tanpa membawa mahram sekalipun, ya,
itu bisa diterima. Tentu mereka masih menetapkan syarat. Ya, sehingga sebutlah qawaid usuliyah dalam memahami la tusafiril mar'ah itu menghasilkan kesimpulan yang masih tekstual, namun ketika akan dilaksanakan kesimpulan itu tidak bisa aplikatif, nyatanya masih mengandung masyakoh. Maka kaidah masyakoh akhirnya diberlakukan. Ya. Al-masyakoh tajilbut taisir akhirnya diperbolehkan sehingga diberlakukan sehingga akhirnya ya calon ibadah haji umroh Indonesia itu bisa menempuh perjalanan tanpa mahram selama di bawah KBIH yang kredibel. Dan begitu yang lain-lain. Nanti al-adatu muhakamah itu berlaku untuk untuk membatasi atau dihadapkan kepada hadis larangan menjual kulit kurban. Itu ternyata adat di zaman Nabi dan adat zaman sekarang berbeda. Di zaman Nabi kulit kurban atau kebutuhan masyarakat terhadap kulit itu sungguh luar biasa, fatal banget, vital sekali ya kulit kurban itu. Sementara di zaman sekarang justru masyarakat umum nggak membutuhkan kulit. Yang membutuhkan kulit adalah masyarakat industri. Dari skala kecil, sederhana, sampai ini semuanya adalah masyarakat industri. Sehingga sekarang sebagian besar panitia korban tidak merasa bersalah ketika menjual kulit korban. Itu dari satu sisi bisa diterima itu, ya, kenyataan itu bisa diterima bahwa qawaid usuliyah ketika menghasilkan qawaid usuliyah ketika digunakan untuk memahami, untuk mendekati satu dalil, maka hasilnya akan maka dilalah yang diperoleh adalah dilalah ibaratun nas, atau ya meskipun bukan ibaratun nas tapi hasil pertamanya atau kesimpulan pertamanya adalah kesimpulan makna harfiah yang kemudian ternyata setelah akan dipraktekkan di dalam kehidupan nyata itu perlu untuk dikaji lagi kesimpulannya itu. Dan ini merupakan hal yang tentunya kita perlu pertimbangan juga, perlu dimasukkan dalam sekian komponen dan sekian kesimpulan serta pembahasan qawaid usuliyah dan furu'iyah. Oke, begitu menarik sekali ini temanya. Benar, karena tema ini menunjukkan bahwa betapa lika-liku ijtihad itu luar biasa. Ya. Silakan dilanjutkan dengan diskusi. Ya, silakan teman-teman barangkali mau menambahkan atau saya mau tanya di ini ya, di ad-dararu yuzalu. Ad-dararu yuzalu disebutkan Ad-dararu di yuzal. sini. Ya, di sini disebutkan contohnya khiyar dalam jual beli. Ya. Kalau prakteknya seperti apa gitu? Apa ad-dararu yuzal itu dalam praktek khiyar dalam jual beli? Nah,
Oke. Jadi yang saya pahami adalah dengan adanya praktek khiyar dalam jual beli itu dapat menghilangkan kemudaratan atau kerusakan dalam hal ini barang yang kita beli. Jadi ketika kita membeli suatu barang tentu harus ada jaminan bahwa barang itu layak untuk digunakan atau bermanfaat setidaknya. Nah, untuk menjamin bahwa transaksi atau barang yang kita beli itu tidak merugikan salah satu pihak, maka ada aturan tentang khiyar dalam jual beli. Artinya mungkin garansi lah, garansi toko atau mungkin garansi perusahaan. Itu yang saya pahami. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab, nanti Pak dosen bisa lanjutkan. Afwan, tadi ini bermasalah koneksinya, jadi keluar. Gimana? Karena barusan keluar koneksinya bermasalah. Oh. Sempat dengar Kang Ilan. Oh, nggak kenal. Oh, diulangi lagi gitu ya? Iya. Oke. Ini yang saya pahami lah ya, yang saya baca. Mudah-mudahan nanti bisa dikoreksi. Adanya khiyar itu adalah sebagai bentuk dari untuk menghilangkan kerusakan pada sebuah transaksi jual beli. Kalau dalam kita itu mungkin kita itu lebih dikenal dengan istilah garansi gitu. Ada garansi toko, ada garansi perusahaan, tapi yang lebih sering itu ya garansi toko misalnya. Nah, itu boleh jadi disebut khiyar, yaitu kemudaratan yang bisa dihilangkan. Dan dihilangkan dengan apa? Ya ini, dengan adanya aturan tentang khiyar atau tentang garansi. Yang saya pahami seperti itu. Itu mungkin kurang lebihnya. Mungkin nanti bisa ditambahkan sama yang lain. Coba ini kita renungkan bersama. Munculnya qawaid usuliyah dan qawaid fiqhiyah. Di dalam ilmu fikih itu ada usulul fiqh dan qawaidul fiqh. Usulul fiqh dan qawaidul fiqh. Maka usulul fiqh itu punya konun-konun, punya qawaid-qawaid, dan qawaidul fiqh itu juga demikian. Jadi qawaidul fiqh itu qawaidul fikih itu juga dalam pembentukannya, ya, dalam pembentukannya ini membutuhkan kaidah-kaidah, persyaratan-persyaratan, ya, semacam itu. Kita dengar juga dari, ya, kita baca, kita dengar bahwa yang membedakan antara satu mazhab dan mazhab lain ketika kita belajar muqaranatul madzahib itu antara lain adalah perbedaannya di dalam usulul ijtihad. Kemungkinan besar dalam qawaidul ijtihadnya sama. Nanti di bab ijtihad kita pasti nanti akan diungkap qawaidul ijtihadnya. Antara lain seperti tadi, apa yang boleh diijtihadi dan apa yang nggak boleh diijtihadi itu kan qawaid ijtihadiyah namanya, qawaid ijtihad. Qawaid untuk kaidah-kaidah dalam ijtihad. Perbedaan antara satu mazhab dengan mazhab lain itu di qawaid ijtihadiyah, di usulul ijtihad. Sehingga prinsip ijtihad di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi berbeda,
Sehingga muncul ada satu kitab Isnawi kalau nggak salah ya. Apa Qawaid Takhrijul Furu' minal Usul. Kalau nggak salah begitu judulnya. Itu kalau kita membaca mengikuti buku itu atau kitab itu, ya kita kemudian akan berkata palingan mereka berbeda karena dari prinsip ijtihad itu berbeda. Prinsip dalam memberlakukan dalil, ya. Ya ini ada buku Qawaid Fiqhiyah Bainal Asalah wa Tawjih. Seperti di I'malul Kalam wa Ihmalihi. Ya, I'malul Kalam wa Ihmalihi. Itu ada perbedaan di satu kelompok dengan kelompok lain atau satu mazhab dengan mazhab yang lain. Berarti yang sering kita dengar perbedaan antara mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai kenapa mazhab Syafi'i kekeh menyatakan awalam mastun nisa itu enggak ditakwilkan au jama'tum. Karena di lafaz sebelumnya itu sudah ada wa in kuntum junuban fatahharu. Itu sudah dibahas tentang junub. Jadi kalau awalamastum dimaknai au jama'tum itu berarti takkid at-takkid, melakukan takkid penguatan. Posisi lafal awalamastum hanya sebagai takkidul dalil atau takkidul masalah ya. Karena di depan sudah dibahas kok dibahas lagi dalam awalamastum. Maka dalam mazhab Syafi'i awalamastum itu dilakukan sebagai taksisud dalil, sebagai dalil utama. Awalamastum maka menjadi dalil baru begitu. Awalamastum enggak sama dengan awjama'tum. Kalau dikatakan jama'tum kan sudah ada. Maka di antara dalil yang mereka gunakan at-taksis aula minat takkid. Itu kaitannya dengan ikmal atau ikmalul kalam atau ihmalul kalam. Ya kalau di depan sudah in kuntum junuban fatahharu itu maknanya adalah junub. Kalau di belakang awalamastum dimaknai dengan au jama'tum berarti takkid itu hanya menguatkan saja. Sementara kalau menguatkan berarti sama dengan ihmal. Sama dengan ihmal dari sisi sama dengan ihmal. Tapi kalau taksis itu berarti sama dengan i'mal. Nah itu jadi dari mana muncul istilah qawaid usuliyah dan qawaid fiqhiyah. Kalau kita bahwa di dalam pelajaran fikih itu ada usulul fiqh dan ada qawaidul fiqh, maka qawaid usuliyah ini berarti ya berkaitan dengan usul fiqh itu, bagaimana cara menggalinya, ya. Kalau qawaid fiqhiyah ya berkaitan dengan hasil hukum yang digali itu dari penamaan. Kata ya nisbat yang masuk di dalamnya ini sebenarnya disebabkan karena lafadz usul dan lafadz fikih itu bukan isim sifat. Sehingga ketika dinisbatkan menjadi nisbat, ketika menjadi sifat maka harus diberi ya nisbat. Al-usul al-fiqhiyah. Maka ya-nya itu dihadirkan agar lafadz usul bisa menjadi sifat bagi al-qawaid. Berarti kalau kita menulis al-ma'had al-islami. Nah, Islam kan bukan isim sifat.
maka ketika akan dijadikan sebagai sifat lafaz ma'had menjadi al-ma'had al-islami. Gitu. Bukan Islam. Ma'had al-Islam itu artinya tarkib idhofah. Ya. Tapi kalau al-ma'had al-islami itu berarti sifat dan mausuf. Jadi ya nisbatnya itu didatangkan sebagai musawih agar lafal yang bukan sifat bisa dijadikan sebagai sifat. Itu silahkan barangkali ada yang mau mengomentari munculnya istilah apa qawaid usuliyah dan qawaid fiqhiyah. Selain memang tadi menarik dari siapa? Dari Abdul Wahab Khalaf, sehingga memasukkan bahwa apa maqasid syariah itu bagian dari qawaid usuliyah. Kan beliau membandingkan ada apa tadi? Qawaid usuliyah at-tasyri'iyah. Ya, yang umum ada qawaid usuliyah, Ya. qawaid fiqhiyah atau qawaid usuliyah istilah beliau itu. Istilahnya sebentar. Qawaid fiqh yang sama Abdul Wahab Khalaf ya, Pak? Usul al-lughawiyah, qawaid usuliyah at-tasyri'iyah. Usul lughawiyah. Nah, ini. Ya. Ya. Ada qawaid usuliyah lughawiyah, ada qawaid usuliyah at-tasyri'iyah. Ya. Dan ini berbeda tema-temanya dengan tema-tema yang kita sering temukan apa namanya? Rincian bahasannya, ya cakupan pembahasannya itu berbeda dengan cakupan qawaid yang sering kita temukan dalam kitab-kitab usul fikih mazhab Syafi'i. Biasanya kita temukan qawaid usuliyah itu mulai dari am, khos, kemudian mutlak, muqayyad, mungkin hakikat, majaz, kemudian ada apa yang berikutnya ada apa amar nahi, ya amar dan nahi. Tapi ada kemudian ada mustarok dan sebagainya, tapi itu kan nggak merata pembagian itu. Kemudian kalau qawaid fiqhiyah itu tadi ada al yakin la yuzalu bisyak. Jadi qawaid usuliyah yang sering kita baca itu qawaid usuliyah yang disebut qawaid lughawiyah. Seperti tadi saya sampaikan di komentar awal. Kemudian selain itu nanti munculnya adalah qawaid ini qawaid usuliyah tasyri'iyah ini sama dengan maqasidus syariah. Ini qawaid yang tidak dibahas di sini. Dan di Maroko di Maroko kemudian di Turki itu kajian maqasidus syariah itu sangat dikembangkan di sana. Sebutlah menjadi perhatian karena warisan dari Asyatibi, ya, warisan dari Asyatibi. Meskipun juga nggak selamanya begitu. Tapi di Indonesia juga tampaknya banyak digunakan. Di Indonesia banyak digunakan. Artinya yang madhab Syafi'i sekali di NU itu juga sudah mulai banyak menggunakan atau sering diungkap maqasidus syari'. Kirakan masih sangat banyak waktu yang lain.
Mungkin ada tambahan dari Atau Pak kawan-kawan? Ilan barangkali ada yang ingin ditambahkan dari keterangan tadi. Kayaknya Pak Ilan, udah Pak kayaknya. ya, mengenai munculnya istilah usuliyah dan fiqhiyah. Ya, artinya enggak Pak. Ketika saya dapat judul ini, tema ini, saya awalnya bingung gitu Pak. Yang saya tahu selama ini Ya. ketika belajar usul fikih itu yang saya pahami ya hanya ada qawaid fikihiyah gitu Pak. Saya belum Ya. mengenal tentang adanya qawaid usuliyah. Nah belakangan ketika saya searching, cari-cari artikel, ternyata ada yang disebut dengan qawaid usuliyah gitu. Apalagi dengan rincian yang dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf sampai bahwa qawaid usuliyah itu ya maqasid syariah mungkin Pak, seperti itu ya Pak. Tujuan syariah. Itu mungkin Pak. Jadi ini juga sebenarnya sesuatu yang baru dan mungkin ketika saya nulis juga tidak 100% saya pahami sebetulnya Pak, karena saya baru tahu ada qawaid usuliyah gitu Pak. Yang saya pahami baru sebatas qawaid fikihiyah gitu Pak. Kaidah-kaidah fikihiyah aja. Ya, ini menarik sekali bagi teman-teman karena yang menulis juga merasa baru. Silahkan, mungkin saudara merasa lebih baru. Informasi yang sangat baru. Maka kepenasaran saudara harusnya lebih. Enggak. Dan bahkan Pak yang saya baca ya, jadi sebetulnya kaidah-kaidah ini hampir sama mungkin ya Pak. Apa ya istilahnya gitu. Tadi saya temukan ada beberapa yang mirip gitu kayak al-masaqah tajlibut taisir kalau nggak salah ya Pak. Kaidah usuliyah gitu. Mana ya? Atau mungkin saya salah memahami. Ya, tadi kan benar kalau kata Pak Ilan bahwa sasaran atau objek ya. Objek kajian qawaid usuliyah itu adalah dalil. Tapi sementara kalau objek kajian qawaid fikih itu adalah af'alul mukallifin, betul. Jadi nanti tapi kalaupun bukan af'alul mukallafin tapi artinya dilalah yang diperoleh dari dalil, itu nanti untuk diaplikasikan dalam af'alul mukallafin. Ya, ketika menjadi af'alul mukallafin itu bisa aplikatif atau enggak. Ya, contoh tadi kalau wanita mutlak dilarang bukan tanpa mahram, itu kan dilalah dari dalil la tusafiril mar'ah. Namun ternyata di situ menimbulkan masyarakat yang berat meskipun enggak merata. Bagi orang Indonesia kalau harus umroh atau haji dengan mahram itu tuh masyarakkatnya luar biasa. Karena harus ngongkosan kan. Ngongkosan dengan segala rupa. Kalau orang Arab mungkin umroh mah tinggal berangkat, tinggal nemanin. Kalau sekarang pakai motor diboncengkan oleh suaminya atau oleh pamannya itu kan selesai. Bagi Indonesia kan enggak. Itu maka yang paling banyak mengajukan itu katanya paling banyak protes itu ulama Indonesia. Sehingga akhirnya panitia haji di sana juga khusus bagi Indonesia jamaah haji wanita yang melalui KBIH, dan KBIH-nya itu kan telah diseleksi demikian rupa oleh Kementerian Agama, maka akhirnya pemerintah Saudi membolehkan jamaah haji Indonesia yang wanita tanpa disertai mahram. Jadi itu belum jadi af'alul mukallafin, baru hasil dilalah dari bahwa wanita tidak boleh bepergian. Itu kan hukumnya dari dilalah. Tapi ketika menjadi dilalah itu ternyata
nggak aplikatif, maka kemudian qawaid fikih maju. Ya, qawaid fikih tampil sehingga akhirnya dalil itu nggak berlaku sepenuhnya, tapi tetap bahwa semangat dalil itu untuk menjaga keselamatan dan juga ya menjaga fitnah dan lain sebagainya. Kan maksudnya itu dalil awalnya disampaikan oleh Nabi, maksudnya itu. Karena Nabi membaca kondisi saat itu, kalau wanita berjalan menggunakan untuk melewati padang pasir satu marhalah saja tentu boleh jadi nggak akan sampai tujuan. Selanjutnya Pak, saya mau tanya mungkin atau mungkin ke kawan-kawan malah saya yang tanya. Ini Pak, kan ada beberapa yang sering mengatakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah gitu ketika dalam menetapkan sebuah hukum gitu. Nah, saya penasaran apakah orang atau kelompok yang mengatakan itu melalui proses pemahaman atau proses qawaid fikih dan usuliyah ini dulu atau tidak ya Pak ketika mengatakan seperti itu Pak? Atau langsung bahkan ke Al-Quran dan Sunnah gitu, langsung ke syarahnya gitu, tanpa mulai proses ini ketika menetapkan sebuah hukum gitu. Ya boleh jadi kan sifat dalil berbeda-beda. Kalau yang mantuk kan, yang mantuknya muwafaqah kan tanpa harus diijtihadi. Ya. Nah, tentu kalau dalilnya yang begitu tanpa istihad ya cukup, tanpa melalui lika-liku qawaid usuliyah segala rupa. Karena dalilnya udah jadi. Dalil yang sudah jadi begitu, yang qat'i begitu nggak harus. Tapi kan sebagian besar dalil itu justru dzonni. Ya, kalau Al-Qur'annya dzonni dilalah yang tidak langsung bisa dipahami. Selain itu juga kalau kalau mengembalikan satu kasus kepada Al-Qur'an itu nanti ada mekanismenya, apakah mekanisme kias umpamanya ya. Kalau mekanismenya kias kan itu harus dicari titik kesamaan musyabah bihnya atau wajhul kiasnya, syubihnya atau ilatnya. Ilat hukum itu harus diketahui juga. Dan selain itu selalu ada sisi-sisi irisan atau perbedaan antara dalil yang sudah jadi dengan dalil yang ada dengan kasus yang ada. Jadi kasus yang ditemukan hari ini katakan itu enggak kemudian dikembalikan kepada dalil yang seakan-akan dalil itu bulat dan kasus itu dianggap bulat, kan nggak bisa begitu. Sehingga kadang-kadang ya kecenderungan orang menghukumi bid'ah kepada satu tindakan itu yang disebut bid'ah apanya? Ya, kalau contoh tahlil tidak mungkinlah bacaan tahlilnya itu dianggap bid'ah, nggak mungkin. Ya, membaca la ilaha illallah dianggap bid'ah itu nggak mungkin. Kemudian apakah karena memperbanyak membaca la ilaha illallah itu kemudian dikatakan bid'ah? Sementara Rasul nggak pernah membaca la ilaha illallah dalam satu acara tertentu sebanyak tertentu. Nah, itu. Jadi yang mereka anggap bid'ah mananya? Itu. Sehingga katakan ulama NU yang di bid'ah-bid'ahkan itu kan bertanya, yang bid'ah itu mananya? Pada intinya la ilaha illallah itu bukan bid'ah. Semua sepakat membaca la ilaha illallah bukan bid'ah. Apakah semata-mata karena memperbanyak membaca la ilaha illallah dengan cara duduk bersama dalam acara kematian dan lain sebagainya, disitunya yang disebut bid'ah. Nah itu tadi saya katakan
ketika seseorang mengembalikan satu kasus kepada dalilnya itu ada sebenarnya irisan-irisan yang harus diselesaikan dulu. Yang dibid'ahkan itu mananya. Kemudian kalau sebutlah dalam satu kegiatan tadi ada bid'ahnya, tapi intinya mah bukan bid'ah, tapi yang bid'ah adalah teknisnya. Ya. Apa teknis itu pokok atau enggak? Yang dilarang itu membaca la ilaha illallahnya atau duduk. Nah, itu kan jadi persoalan. Ya, jadi persoalan. Jadi dalam mengembalikan kasus kepada dalil itu harus dikaji irisan-irisan itu tadi. Enggak kemudian seakan-akan dalil itu sudah jadi, kemudian kasusnya dalilnya bulat, kasusnya bulat. Oh ya, maka kemarin saya kirimkan di WA itu kitab. Saya baru belanja melalui online. Itu sebenarnya sudah lama itu. Ternyata saya lihat itu diterbitkan pertama tahun 2008. Berarti sudah ada 13 tahun, 14 tahun jalan. Al-ahadis al-dhaifah wal maudu'ah allati yustadallu biha alal ibadah. Allati yustadallu biha alal ibadah. Itu kalau kita membaca itu karena itu kitab itu ditulis oleh orang-orang yang terlalu sensitif dengan bid'ah, maka kita akan menemukan komentarnya bahwa doa bid'ah di kalangan mereka itu begitu ketat. Ya. Sementara kalau kita lihat kitab-kitab lain, umpama siapa oleh yang Al-Ba'alawi. Enggak, jadi katakan dari kaum Sunni juga menulis kitab-kitab tentang bid'ah. Dalam buku yang saya ceritakan tadi, setiap tindakan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, kemudian selanjutnya dilakukan secara secara berturut-turut, itu mereka langsung sebut sebagai bid'ah. Padahal kita tahu bahwa Rasul mengatakan khudu ma amartukum. Kurang lebihnya begitu ya. Jadi apa yang aku perintahkan kepadamu ambillah, apa yang aku larangkan afantahu, tapi wa ma taraktukum, apa yang wada'u ma taraktukum. Biarkan, jangan kau tanyakan apa yang tidak aku singgung. Tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Wada'u, kata Rasul, biarkan. Jangan saudara tanyakan rinciannya. Itu berarti itu wilayah mubah sebenarnya. Wilayah mubah, ya kan, yang diperintah menjadi wajib atau nadab. Wilayah larangan itu berarti tahrim. Tapi ada wilayah mubah yang oleh Rasul tidak disinggung. Wada'u ma taraktukum. Tinggalkanlah, biarkanlah, jangan kau utik-utik apa yang tidak aku jelaskan. Itu wilayah mubah yang sebenarnya kita bisa berekspresi di situ. Ya. Maka seperti tadilah Rasul perintahkan kita untuk banyak membaca la ilaha illallah. Kan kata rajadidu imanakum biiksari qauli la ilaha illallah, atau setidaknya biqauli la ilaha illallah. Jadidu imanakum. Kata jadidu itu kan menunjukkan tikrar. Maka ketika jadidunya tikrar, maka la ilaha illallahnya juga tikrar. Jadi kalau kita ingin sehari memperbarui iman kita 100 kali, ya tiap
tiap kali tajdid berarti tiap kali juga qauli la ilaha illallah. Nah, kemudian teknisnya bagaimana la ilaha illallah itu kan nggak disinggung oleh Nabi. Nabi nggak melarang kamu baca la ilaha illallah di masjid, nggak melarang membaca la ilaha illallah bersama-sama. Bahkan Rasul menganjurkan adanya majelis majelisul ilmi dan juga majelisul dzikir. Nah itu betul bahwa harus ada mekanisme, ya harus ada mekanisme. Jadi, kalau untuk dalil-dalil yang sudah qat'i, yang udah jadi, memang tinggal melaksanakan. Ada dalil-dalil yang perlu diistihadi, perlu dikaji lebih detail, itu ada mekanismenya memang. Itu tadi saya katakan kalau kita membaca, kita harus memang memahami kajian tentang bid'ah gitu harus, supaya kita nggak terjerumus di dalamnya. Tapi kita juga jangan hanya mengikuti kajian bid'ah menurut orang yang terlalu sensitif dengan bid'ah, hanya terlalu luas bid'ah itu sehingga menyempitkan kesempatan kita berkreasi, bergerak dan lain sebagainya. Oke, silakan. Mbak Salman menambahkan. Kalau saya sendiri itu yang masalah Al-Quran ya, kalau saya memandangnya ada sebagian orang yang ingin mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah itu sebenarnya dari satu sisi memang suatu keutamaan ya, dari satu sisi memang satu keutamaan, karena memang kalau kita lihat memang ada dalilnya seperti itu, berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Tapi dari sisi lain mungkin itu jadi suatu tindakan yang bisa jadi kurang tepat, karena mau tidak mau ya tidak semua orang itu mampu mampu mengambil hukum secara langsung dari Al-Quran dan hadis. Pasti butuh perangkat untuk memahami Al-Quran dan hadis. Contohnya paling minimal ya paling enggak orang itu bisa bahasa Arab. Jadi kalau saya sendiri melihat ya memang sih itu suatu kemuliaan ya, suatu hal yang positif begitu. Tapi dari sisi lain itu bisa jadi suatu yang kurang pas begitu ya, karena mau tidak mau seorang itu untuk bisa paham Al-Quran dan hadis itu minimal sekali ya paling enggak tahu bahasa Arab begitu, atau kalau orang awam ya minimal mengandalkan terjemah. Nah makanya perlu dirinci juga itu masalah berpegang langsung kepada Quran hadis itu gimana begitu, karena kan kalau ya memang bagus ya secara sepintas begitu, tapi kalau difahami begitu saja ya itu juga bisa jadi kurang tepat begitu. Ya itu nanti di bab ijtihad itu. Ya. Siapa yang membahas ijtihad? Ya, silakan yang lain. Ya, harus ada metodologinya gitu ya. Harus ada metodologinya. Karena Quran itu sumber, hadis juga sumber. Kemudian ini Pak Dokter, saya itu kadang-kadang suka berpikir ya sepintas gitu, contoh yang tadi penerapan kaedah al-masyaqqatu tajlibut taisir dalam haji begitu. Kalau saya ada sudut pandang seperti ini. Al-masyaqqah tajlibut taisir itu, al-masyaqqahnya itu haji ya, haji itu kan harus pakai mahram bagi wanita begitu kalau dilihat itu.
ataisirnya itu berarti tidak wajib haji. Nah, seperti itu bagaimana Pak Dokter? Jadi al-masyaqqah itu haji harus pakai mahram, sehingga ataisirnya itu Nggak wajib-wajib. tidak wajib haji bagi dia. Nah, seperti itu bagaimana itu? Kemudian juga saya itu pernah diskusi ya, teman pesantren gitu ya, waktu dulu pesantren menggunakan kaidah ini al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ketika di pesantren itu materi ilmu agamanya kan sangat sedikit, sehingga ketika menghadapi ujian yang mayoritas pelajaran umum, ujian nasional itu kita kesulitan, sehingga menggunakan kaidah ini al-masyaqqatu tajlibut taisir. Masyaqqah itu, sulitnya ujian itu tajlibut taisir, berarti nyontek boleh begitu. Wah, saya kok agak aneh dengan kaidah sebagian teman yang pakai kaidah begini gitu. Jadi saya nggak punya ilmu umum, ya udah nyontek nggak apa-apa gitu kan. Saya ingin ketawa aja, cuman saya bertanya-tanya gitu. Ini penerapan kaidah pun bisa beda sudut pandang begitu Pak Dokter. Syukran, terima kasih. Kalau itu mungkin kayak di pesantren ya, ada qawaid. Nah apa itu? Muhafadah ala qadimi sholih wal akhdu bijadidil aslah, itu untuk membolehkan mengambil sandal orang lain yang di masjid. Itu ya, betul. Ya, mirip-mirip Itu seperti pelecehan, itu bahaya tuh. Pelecehan namanya itu. Pelecehan dalil. Ya, seperti itu mungkin Pak Dokter ya. Ini cuma sudut pandang, jadi ya saya sendiri ternyata ada beda sudut pandang begitu dalam penerapan kaidah pun begitu. Ya, kalau al-masyaqqah itu kan hubungannya dengan ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau karena susah nggak ada mahram kemudian nggak wajib haji itu ya la yutraku kulluhu, akhirnya yutraku kulluhu, ya nggak boleh lah. Kaidah juga kan itu. Iya Pak. Kaidah dijawab oleh kaidah. Jadi ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Itu kaidahnya harus itu. Kalau sudah ada tasyri' ya harus dijalankan. Harus dijalankan. Masyaqqah itu nggak boleh menggugurkan seluruhnya, nggak boleh. Tetap masih ada. Masih ada perintah hajinya, masih ada. Ya, terima kasih Pak Dokter. Izin Pak, Ya, mangga. kalau nggak salah di Minhajul Thalibin itu, saya dulu bacanya di syarahnya Imam Ibnu Hajar Hitami itu, kan apa namanya, badilan atau pengganti dari apa namanya, mahram itu kan jama'atus siqatun nisa gitu. Ya. Jama'atun nisa siqat. Terus beberapa syarah yang lain menyebutkan itu dikiaskan terhadap mahram, itu dikiaskan terhadap nisa siqat itu dengan dalil ya, dengan ayat tudain begitu, kayak yang lain gitu. Maksudnya Ayat bisa apa? dikiaskan. Ayat tudain yang lain. Dari syahadatu Ya. apa? Rajulin di masabati imra'atain gitu. Tapi kalau di situ beliau lebih pakai kata jamaat gitu, karena memang bukan cuma rajul aja kan di situ, mahram. Makanya karena kan lebih menguatkan di tausif itu lebih. Ya, tapi kalau perempuan dengan perempuan kan bukan mahram. Kalau istilah Ya, karena istilah mahram bukan rajul. bukan cuma rajul biasa gitu. Makanya dia istilah jama'atun Ya. nisa siqat. Maksudnya bukan cuma dua perempuan gitu kan, lebih Jadi dua gitu. Jadi ketika satu laki-laki
ketika dua perempuan seimbang dengan satu laki-laki, maka kalau tiga perempuan berarti saling memahromi, seakan-akan begitu ya. Ya, kemungkinan Tiga perempuan saling memahromi. Nah, tiga. bagus itu memang ada ya, Kejahatan. setidaknya untuk di kita. Setidaknya untuk kita pahami di tapi kalau untuk ya apa namanya tapi kiasnya sepertinya masih lemah banget sepertinya. Oh, Kan kias kan minimal mustawi ya. Minimal mustawi. Ini sepertinya kok masih lemah. Masih lemah. Maka mungkin belum bisa ya mungkin kalau masih ada yang nggak nerima itu bisa. Tapi kalau dilihat dari maqasidus syariah, mengapa Rasul melarang, itu Rasul membaca kondisi hari itu boro-boro sampai ibadah haji yang sekian jauh. Tapi masyaratu yaumin itu juga kalau seorang perempuan bisa begitu. Dan kalau diserahkan kepada laki-laki yang bukan mahram itu juga boleh jadi nanti berbahaya. Bukan hanya laki-lakinya yang berbahaya, tapi mungkin saja justru perempuannya yang menimbulkan bahaya duluan kan. Ya, jadi ya kalau katakan diwakilkan, ini saya nitip keponakan dari Tasik ke Bandung mungkin. Ya, nanti belum tentu laki-lakinya yang membahayakan, tapi mungkin perempuannya. Maka mahram itu antara lain juga kaitannya dengan kehormatan itu, kaitannya juga dengan keamanan. Ya, tentu dalam realnya, dalam realitanya, dua orang wanita dengan satu laki-laki ini jelas sangat berbeda kaitannya dengan kehormatan itu dan juga dengan keamanan perempuan. Tapi di zaman Nabi kan belum ada kendaraan umum ya. Kalau sekarang ada kendaraan umum yang satu bis isinya campur aduk begitu, orang mau berbuat mesum juga tentu terbatas lah. Terbatas, saling ngontrol. Demikian juga di kapal atau di pesawat. Demikian juga di sananya juga seorang wanita nggak bisa tidak berjalan sendiri. Selalu ada teman, selalu ada, artinya bisa menggunakan kendaraan umum terus. Ya kecuali kalau akan pelesiran sendiri, nah ini beda lagi ya, itu sudah di luar acara haji. Kalau di acara hajinya kan sekarang sudah bisa segalanya bersama-sama. Masih ada lagi yang mengomentari? Ini perlu dikomentari, ini perlu didiskusikan. Silakan. Sebenarnya saya itu Pak bingung masih masalah dengan qawaid usuliyahnya itu tadi. Belum dapat titik pembedanya antara qawaid fikih sebenarnya. Meskipun disebutin masih ada beberapa hal yang enggak. Jadi kalau contoh-contoh kayak yang saya pahami malah justru qawaid usuliyah itu seakan-akan kaidah yang digunakan untuk menentukan bagaimana cara mengambil contoh al-asl fil amr wujub gitu. Kemudian apa tadi itu? Mamin amin illa waqad khusisso gitu. Atau ya. apa? Ya itu qawaid usuliyah lughawiyah. Qawaid usuliyah lughawiyah. Kalau tadi Abdul Wahab Khalaf menambahkan satu istilah lagi dengan qawaid usuliyah tasyri'iyah, itu sekarang lebih dikenal sebagai maqasidus syariah. Ya. Qawaid usuliyah tasyri'iyah itu lebih dikenal sebagai maqasidus syariah. Qawaid usuliyah
qawaid usulah lughawiyah itu tadi yang dibahas adalah dalil. Yang dibahas adalah dalil. Tapi kalau qawaid usuliyah tasyri'iyah itu yang dibahas lebih umum. Lebih umum. Tadi putus-putus jaringannya kurang bagus. Iya. Enggak terlalu. Iya. Jadi qawaid usuliyah lughawiyah itu betul am, khos, kemudian mutlak, muqayyad itu umumnya di wilayah itu pembahasannya. Namun ada juga yang melebarkan lagi seperti adalah adanya lafaz mustarak, adanya hakikat majaz. Itu kan ada kaidah-kaidahnya juga di sana itu. Kaidah majaz kan berarti sama dengan kaidah bagaimana cara memahami lafaz yang zahir. Majaz itu kan zahir ya. Majaz yang zahir. Nanti di balik zahirnya berarti awalnya kan itu. Nah, kemudian kalau qawaid fiqhiyah itu hukum-hukum pokok yang digali di berbagai dalil, hukum-hukumnya qat'i itu. Bahwa al-masyaqqah tajlibu taysir itu qat'i. Cuma nanti kaidah turunannya, kaidah furu'iyahnya yang seperti tadi dicontohkan dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair karya Asyuyuti, itu kan kitab tebel banget, itu lebih dari 500 kaidah itu. Lebih dari 500 kaidah yang menghimpun kaidah-kaidah yang disepakati dan juga yang diperselisihkan, dan beliau beri contoh semuanya. Hadis innamal a'malu binniyat di sana sesuai dengan pendapat Asy-Syafi'i itu mencakup 72 cabang, maka ya diingatkan berkali-kali di 72 cabang itu, di 72 bab. Di bab wudhu, di bab mandi, di bab tayamum, di bab sholat, bab lain-lain ibadah itu semuanya mengacu kepada itu. Innamal a'malu binniyat. Jadi benar kalau memang sangat banyak Rasulullah mengungkap atau Rasulullah bersabda atau banyak sabda Rasul yang berbentuk kaidah. Yang berbentuk kaidah atau mirip dengan kaidah. Al-kharaju bid-doman. Itu kan sehingga enggak boleh orang akan mengambil keuntungan kalau sama sekali tidak menanggung resiko apa-apa. Ya, hanya dititipin sepeda sekian detik, ongkosnya sekian kan nggak mungkin. Ya, yang tidak mungkin lagi kan itu, yang tidak benar lagi tukang parkir. Wilayah siapa yang dijadikan tempat parkir, tiba-tiba dia minta kompensasi karena menyimpan kendaraan di situ. Jadi domannya nungguan lah barangkali ya. Tapi kadang-kadang juga nungguan kan. Ketika datang tukang parkir kan begitu. Kalau kita datang mau parkir, diem aja. Begitu kita mau keluar diminta ongkos parkirnya. Jadi domannya nggak benar. Itu kalau ada tetangga kita yang jadi tukang parkir diingatkan, Pak, ada kaidah kata Rasul al-kharaju bid-doman. Al-kharaju bid-doman. Bapak bisa mengambil ongkos parkir, tapi Bapak harus ikut ngurus mobil itu, katakan ketika masuk. Ketika masuk dicarikan tempat, atau ketika motor ya diatur posisinya, diamankan dan lain sebagainya. Jangan hanya begitu mau keluar baru diminta ongkos parkir. Ketika masuk dibiarkan saja. Kaidah ini mendasar sebenarnya, Sob. Atau saking padatnya. Itu Pak Ilan, ini cukup padat ini memang makalah ini. Ya. Dan tampaknya juga kalau Pak Ilan nanti dalami lagi,
bisa ini dijadikan tesis, memilih satu hadis dengan pendekatan qawaid usuliyah dan qawaid fiqhiyah. Ya. Qawaid usuliyah dan qawaid fiqhiyah. Ya, contoh mudahnya tadilah. Contoh mudahnya tadi, secara qaid usuliyah menjual menjual kulit kurban itu diharamkan. Ya. Qawaid usuliyah begitu. Kemudian nanti ternyata qawaid fiqhiyah itu berkaitan dengan al-adatu muhakkamah. Itu nyata memang hukumnya beda antara di zaman Nabi dengan di kita. Ya, tapi nanti bisa cari hadis yang lebih kompleks lagi permasalahannya, ya. Cari hadis yang lebih kompleks lagi permasalahannya, tentu ada hasil kajian usuliyah, ada hasil kajian qawaid fiqhiyah, namun tidak menutup kemungkinan nanti di tengah kita harus mencari elat, ya, mencari elat untuk menemukan titik temu itu tadi. Ya. Di titik mana kita berangkat kemudian membolehkan yang tadinya dilarang. Kan itu jadi semacam boleh dikatakan maqasidus syariahnya atau ilatnya begitu. Nah, sehingga larangan bepergian sendirian kita pastikan di zaman Nabi itu wanita yang begitu akan celaka. Ya, sementara sekarang tidak lagi bisa dipastikan semacam itu. La darara wala ad-darurah tubihul mahdhurah. Termasuk itu juga batasan doror. Kemudian ini bahasa fikih kadang-kadang berbeda dengan bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Quran dan hadis itu sangat konsisten dalam menggunakan lafal. Seperti dihurimat alaikumul maitatu dan selanjutnya, famanittura ghairu baghi wala adin fala isma alaih. Al-Quran tidak menggunakan bahasa halal, tapi hanya fala isma alaih. Tapi kalau dalam bahasa fikih yang namanya enggak dosa ya halal, itu kan, meskipun mungkin makruh, tapi halal itu kan bisa makruh, bisa mubah, bisa mandub kan gitu. Ya, makruh meskipun makruh nggak apa-apa, artinya masih dalam bingkaian halal. Tapi kalau bahasa hadis dan bahasa Al-Quran itu kalau haram zati itu baru dikatakan haram. Ya. Kalau haram zati itu baru dikatakan haram. Kalau haramnya haram hukmi itu ya seperti itu. Fala isma alaih. Fala isma alaih itu zatinya masih tetap haram. Tapi hukminya tidak haram. Maka bahasanya fala isma alaih. Fala isma alaih. Jadi ayat itu tidak menyatakan bahwa daging babi dan lain sebagainya itu menjadi haram, menjadi halal. Tapi Al-Quran hanya membahasakan fala isma alaih. Sehingga tidak mengubah haram zati yang ditetapkan di awal hadis, di awal ayat. Ya. Tapi bahasa fikih di mana-mana menjadikan mahdhurat itu dipahami yang tadinya haram menjadi halal. Karena selalu contohnya itu al-masyaqqah tajli al-masyaqqah tubihul mahdhurat. Ya. Itu selalu contohnya itu bahwa bangkai
termasuk hewan, termasuk daging babi menjadi halal bagi orang yang ittirar. Faman ittirra, ya, ad-darurat tubihul mahdzurat. Bahkan nanti di cabangnya kan dikatakan al-hajah tapi qad ya. Al-hajah qad tuqamu maqamad darurah. Tapi itu qad, sebab nanti kan ada daruri, haji, tahsini. Yang kadang-kadang yang haji itu masuk pada daruri, tapi kadang-kadang tidak pasti. Itu kita ingat konsistensi lafal Al-Quran dan hadis. Saya menemukan beberapa lafal itu. Itu diantaranya kemudian yang pernah saya sampaikan lafaz kamula dan tamma. Itu dalam hadis dan Al-Quran sama, itu penggunaannya konsisten. Tamma itu yang tamma untuk kualitatif, kalau kamula untuk kuantitatif. Ya. Seperti di sini, kalau contoh hadisnya yang sering saya sampaikan juga, terutama dalam metodologi syarah hadis atau ketika membahas karakter lafal ini adalah lafal la inna sadaqata la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin. Inna sadaqata la tahillu li Muhammadin wa ali Muhammad. Rasul tidak menggunakan bahasa haram di situ. Hanya la tahillu. Ya. Meskipun mungkin kalau kita bicara kalau nggak halal pasti haram. Tapi Rasul nggak menyatakan begitu. Rasul menyatakan inna shadaqata la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin. Coba nanti cari apakah ada sekitar hadis itu yang Rasul menggunakan kata haram. Ya. Kalau nggak ada, ya kebetulan karena memang sedekah itu kalaupun haram bagi Nabi itu bukan haram dzati, tapi haram hukmi. Ya kan? Sedekah, harta sedekah itu bagi Nabi haram hukmi, bukan haram dzati. Maka ketika ada proses, hukumnya bisa, ketika ada proses hukum bisa menjadi halal. Kembali lagi kepada halal. Ketika Barirah mendapatkan daging sedekah diberikan kepada Aisyah, karena Aisyah itu maulanya, atau Barirah itu hamba sahayanya Aisyah yang dimerdekakan. Ketika mendapatkan daging sedekah diberikan kepada Aisyah. Ketika Rasul mau memakannya, Aisyah bertanya, bukankah itu untuk sedekah ya Rasul? Laha sedekatun walana hadiyatun. Bagi Barirah itu sedekah, tapi bagi kita adalah hadiah. Dagingnya sama. Dan kalau nggak salah juga kasus Salman Al-Farisi ketika pertama kali menemui Rasul, itu Salman membawa bingkisan. Dan pada saat itu Rasul tanya itu apa? Ini sedekah. Rasul nggak nerima. Dibawa lagi itu. Besoknya datang lagi atau kesempatan lain datang lagi membawa bungkusan yang sama. Ini apa? Ini hadiah diterima oleh Rasul. Kalaupun berbeda bendanya, tapi yang memberikan orang yang sama. Ketika pertama menggunakan bahasa sedekah oleh Rasul nggak diterima, tapi ketika menggunakan bahasa hadiah oleh Rasul diterima. Boleh jadi barangnya sama, ya segalanya sama. Cuma istilahnya sedekah dan bukan sedekah. Jadi sedekah itu hukum. Ya, sedekah itu bahasa hukum yang bisa berubah. Yang bisa berubah. Ya, barang yang sama bisa menjadi sedekah, bisa menjadi hadiah.
Nurul, Sopi silakan. Oke Pak, mungkin Yang saya mau lain? tanya, ya mau dari tadi sebetulnya, cuma ini pertanyaan takutnya terlalu klasik gitu kalau untuk teman-teman semua gitu. Mungkin saya mau nanya ini Pak tentang kaidah fikih yang ini tuh posisinya mungkin gitu ya sebagai antisipasi hukum atau hukum lanjutan setelah hukum yang 4 itu gitu Pak, atau bagaimana posisinya gitu dalam istinbat hukum gitu, antisipasi atau hukum lanjutan setelah hukum 4 itu gitu, penetapan hukum itu yang Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas itu setelahnya atau antisipasi dari yang 4 itu gitu. Ya, Ya begitu. pertama ya, para ulama memposisikannya sebagai apa namanya, sebagai tatbiqul ahkam. Jadi tatbiqul ahkam, sehingga hukum-hukum yang sudah disimpulkan, jadi kesimpulan hukum itu kemudian dijadikan kaidah sehingga mempermudah. Sebetulnya kalau kita dulu ketika belajar fisika, barangkali seorang ahli fisika melakukan berbagai uji coba, kemudian menghasilkan satu kesimpulan, ya, umpama Archimedes dan sebagainya, ya pokoknya istilah-istilah itu, ada hukum kapiler, ada hukum macam-macam, itu kan hasil dari hasil dari uji coba. Dari sekian kesimpulan hukum itu para ulama kemudian mengklasifikasi, ya, kemudian mengerucut kaidah itu menjadi kaidah asasiyah yang 5. Kaidah asasiyah yang 5. Ya, seperti tadi disampaikan, Izzuddin bin Abdissalam itu hanya qawaidul ahkam fi masal anam. Beliau hanya kaidah maslahat saja. Beliau mengeluarkan kaidah maslahat, tapi kemudian dikaji oleh berikutnya, sehingga lama-lama mengerucut menjadi kaidah asasiyah yang 5 dengan cabang yang boleh jadi selalu berkembang. Ya. Boleh jadi selalu berkembang. Artinya Asyuti bukan orang yang terakhir menyusun kaidah-kaidah furuknya. Selalu ada nanti. Jadi apa dikatakan sebagai antisipasi, boleh jadi begitu. Boleh jadi begitu karena memang ini dijadikan sebagai, ya, katakan begini, jangan sampai Anda menyimpulkan hukum bertentangan dengan kaidah-kaidah ini. Karena kaidah-kaidah ini sudah dirumuskan dari berbagai kesimpulan hukum yang lain. Berarti kalau saudara menyimpulkan dalil menjadi kesimpulan hukum yang bertentangan dengan ini, berarti kesimpulan hukum saudara itu enggak benar. Katakan begitu. Jadi bisa dikatakan untuk mengantisipasi, maka sebagian menyatakan sebagai tatbiqul ahkam. Sementara kalau qawaid usuliyahnya dikatakan sebagai qawaid istimbat, ya, terutama qawaid yang usuliyah tadi. Qawaid usuliyah yang lughawiyah. Tapi kalau qawaid usuliyah yang tasyri'iyah, ini nanti maqasidul ahkam itu letaknya di mana, ini mungkin Pak Ilan coba ada nggak tema maqasidul ahkam di kita? Ada nggak? Di kuliah kita ada nggak? Oh, Nggak ada Pak. Tema maqasidul ahkam? nggak ada, Pak. Oh. Ada Ya, kalau nggak ada juga nanti kita buka atau kita lakukan satu diskusi, ya, satu pertemuan khusus maqasidul ahkam. Itu
dikaji dengan begitu di sekitar Maroko, Turki dan sebagainya, itu dijadikan sebagai kajian yang sangat banyak menyita perhatian. Sangat banyak kitab tentang maqasidul ahkam. Ini tentu kita nggak bisa, nggak baik kalau kita meninggalkan. Gimana? Tinggal 5 menit lagi. Itu Pak Ilan juga baru tadi yang ngirimkan ya. Berarti teman-teman belum sempat baca. Oke, itu aja dulu. Ya, alhamdulillah. Kayaknya udah pada paham Pak, udah pada menguasai. Amin. Usul ya. Ya, setidaknya menjadi PR lah, dan kalau ada PR, ada pertanyaan, selalu dekat dengan kertas dan pena, sehingga menulis sebuah pertanyaan itu bagus. Siapa tahu beberapa hari kemudian kita menjawab sendiri, atau kita bisa menanyakan kepada orang yang mungkin bisa menjawab. Ya, itu aja barangkali ya pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah guys. Panggilan punten belum transfer hari ini insyaallah. Selalu tenang ya. Kawas kesawa mau kemana-mana iya tinggal ditewakan Tasik, Ciamis Tasik Caket. Atuh haratisnya. Haratis. Telah santai. Siap. Ayeuna ayeuna. Nyangsang di jalan ditransfer 28.000 mah. Betul. Tekaraos. Karena santai ulah maksakeun da. Lama ieu. Kayak dikumpul-kumpul. Nunda poho. Ayo teman-teman di Payun. Assalamualaikum. Assalamualaikum.